Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Semoga itu bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat zuhur, insyaallah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Dan ini juga bagian dari melaksanakan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di masjid Allah kecuali kemudian mereka ini saling membaca Al-Quran, saling mengajarkan gitu ya, kecuali bakal Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, Allah liputkan kepada mereka ar-rahmah. Dan para malaikat ini berkumpul bersama kita, Pak, lagi mengelilingi kita semua. Dan Allah akan sebut namanya orang-orang yang ada di majelis taklim itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Setelah 1 bulan yang lalu kita akan membahas di sini surat masih sama, surat Al-Hujurat. Kita sekarang memasuki ayat 13 ya. Silakan bagi bapak-bapak sekalian yang ingin membuka HP-nya, kita baca bersama-sama supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya, kita akan perhatikan di sini, Pak, ada beberapa hukum tajwid ya, supaya mengingatkan kita semua. Ada mim mati ketemu mim. Ada yang tahu apa hukumnya, Pak? Mim mati ketemu mim. Ya. Apa hukumnya? Idgham. Apa idgham apa? Idgham mimi, ya. Jadi hukum mim mati itu ada 3. Hukum mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah setelahnya ya. Itu ada 3.
Yang pertama idhar syafawi, kemudian yang kedua idgham mimi atau idgham mislain, yang ketiga ikhfa syafawi. Nah, kalau idhar syafawi itu adalah apabila mim mati bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Nah, kalau mim mati ketemu dengan mim namanya idgham mislain. Ya, ada 3 ya. Jadi kalau idhar syafawi itu bertemu dengan selain ba dan mim. Kalau ketemu ba ikhfa syafawi, kalau ketemu mim idgham mimi, dan dia ditahan. Nah, kalau di dalam Quran cetakan Timur Tengah ini biasanya tidak ada tanda sukunnya. Ya, tidak ada apa? Tanda sukunnya, dan biasanya ada tasdidnya kalau di huruf mim yang setelahnya. Berbeda dengan idhar syafawi yang ada di sini, Pak. Ya, di idhar syafawi di sini ada tanda sukunnya nggak? Ada di sini di cetakan Timur Tengah. Tapi kalau cetakan Indonesia semua ada tanda sukunnya. Ya. Tapi balik lagi bahwa dulu zaman Nabi titik nggak ada, harokat nggak ada. Ini bulat kayak gini, Pak. Ya, gundulan kayak gitu, Pak. Ya, gundulan. Jadi Bapak nggak usah kaget, gitu ya. Kalau kayak gini dulu, zaman dulu nggak ada titik bahkan, ya. Nah, maka perbedaan tadi antara cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah nggak usah kaget. Yang penting Bapak kudu bisa semua ngajinya, ya. Kalau kapan perlu ke Madinah, ke Mekah, dapat Qur'annya cetakan Madinah, kudu bisa baca, kudu bener. Ketika dapat Qur'annya cetakan Indonesia juga kudu bener juga. Karena apa? Karena beberapa kali kalau cetakan Indonesia di sini tuh wawunya ada tasdid nih. Nah, hukumnya idgham bi gunnah ini. Ya, tanwin ketemu huruf wawu, ya. Kalau di cetakan Timur Tengah tidak ada tasdidnya. Kadang orang yang belajarnya dulu Iqra kebingungan dia. Ya, gitu Pak ya. Nah, ini kemudian juga sama ini, idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah di sini tidak ada tasdid. Jadi di sini ditahan. Khalaqnakum ditahan, Zakariyu ditahan, sama ya, temponya sama. Syu'uban tahan. Nah, tapi kalau kum di sini karena idhar syafawi, waja'alnakum syu'u, nah gitu ya. Jadi dia tidak ditahan. Yang ditahan yang ini, khalaqnakum ditahan. Ya. Kemudian di sini ada qabaila. Apa hukumnya nih? Qabaila panjang ya. Wa qabaila apa? Banyak panjang hukumnya? Mat apa, Pak? Mat wajib, betul banget ya. Mat wajib. Kenapa mat wajib? Karena terdiri dari satu kata. Ya, qabaila. Artinya qabaila itu apa? Kabilah, jamak dari kata kabilah, ya. Kabilah itu ya suku-suku lah gitu ya. Kabilah di bangsa-bangsa, kabilah gitu ya. Ya, kemudian lita'arofu. Nah, ini fu-nya panjang. Kalau Bapak teruskan. Kalau nggak diteruskan, kalau sukun di sini harusnya mat tobi'i saja. Ya, kalau diteruskan, misalkan saya mau neruskin, boleh nggak saya nerusin? Karena napasnya panjang, satu ini ya dibaca semua. Wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalau diteruskan mad jaiz. Kalau berhenti di sini mat tobi'i saja, lita'arafu, 2 harokat saja. Ya, kebanyakan karena orang pakai oh ini tandanya panjang. Kadang-kadang berhenti panjang juga. Panjangnya melebihi 2 harokat. Nah, ini tidak benar juga. Kadang karena ada tandanya begitu, lita'arofu panjang. Nah, ini enggak salah kalau panjang begitu enggak. Yang benar lita'arofu berhenti. Tapi kalau dia mau diteruskan jadi mad jaiz gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Secara makna ya ayuhan nas, hai orang, hai manusia gitu ya. Ya ayuhan nas, hai manusia, anas manusia. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum ya, menciptakan siapa kami, kum kalian, min zakarin dari laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum dan kami jadikan kalian syu'uban ya,
bangsa-bangsa, ya, sya'ab, ya, syu'ub jamak, ya, wa qabaila, ya, dan suku-suku, ya, qabail, kabilah, lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, ya, di antara kalian, indallah, di sisi Allah, itu atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khobirun. Ini sebenarnya alim dengan khobir hampir mirip nih Pak ya, maknanya mengetahui juga, tapi khobir itu lebih anu lagi, lebih kuat juga gitu ya, karena dari kata khibroh. Kalau biasanya orang lahu khibroh, itu punya pengalaman gitu ya. Ya ini. Nah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tafsir dari Al-Baghawi ini. Di dalam kitab tafsir ini kita akan bacakan sambil dikit-dikit belajar bahasa Arab ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Al-ayah, ayat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, nazalat fi Sabit bin Qais. Ayat ini turun berkenaan dengan sosok Sabit bin Qais yang tempo hari pernah kami ceritakan di sini juga Pak. Ya. Kisahnya Sabit bin Qais ya. Wa qauluhu lirrajulil ladzi lam yufsih lahu, dan perkataannya beliau terhadap seorang laki-laki yang tidak diberikan kelapangan ketika duduk ya. Kemarin itu sudah pernah diceritakan di sini ya. Kurang lebih kisahnya itu ketika di majelis taklim kayak gitu ya Pak, karena dulu ndak ada mic Pak ya. Zaman dulu kalau misalkan yang duduk di pojok-pojok kayak gitu jauh gitu ya, mungkin ndak kedengeran ya. Nah Nabi itu, sahabat Nabi itu duduknya itu merapat dengan Nabi. Nah suatu saat si Sabit bin Qais ini nggak mempersilahkan lah, bahasanya begitu, kepada orang lain tadi ya. Ya jadi padahal dia itu orang yang telat datang gitu ya. Ketika udah diduduki sama yang lain dia nggak ridho dia, nah, gitu ya. Ini kisahnya kemarin sempat kita ceritakan di sini juga, ya. Di mana beliau mengatakan Ibnu Fulanah, ya, si Sabit bin Qais ini mengatakan Ibnu Fulanah, anak si perempuan A gitu ya. Yu'ayyiruhu bi ummih, dia menghina dengan menyebut nama ibunya gitu loh. Karena mungkin ibunya orang rendah gitu, zaman dulu, zaman jahiliyah begitu Pak, disebut namanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manizakir fulana, siapa orang yang nyebut si fulanah itu ya. Faqala Sabit, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, ungzur fi wujuhil qaum fanazur, lihatlah di wajahnya kaum itu. Fanazur, maka kemudian dia ngelihat. Faqala ma ra'aita ya Sabit, ya, tidakkah kamu lihat ya Sabit? Apa yang kamu lihat ya Sabit? Qala ra'aitu abyad wa ahmar wa aswad. Ya, aku melihat ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Ya. Qala fa innaka la tafduluhum illa fid din wat taqwa. Sesungguhnya engkau itu enggak boleh begitu. Enggak boleh melebihkan satu pada yang lainnya kecuali hanya pada masalah agama dan ketakwaan. Fanazzalat fi Sabit hadhil ayah, maka ayat ini memang turun berkenaan dengan sosok Sabit bin Qais tadi Pak ya. Wa fil ladzi lam yutafassah ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu gitu ya. Ya, jadi orang, dan di dalam orang yang tadi tidak diberikan keluasan tadi oleh si Sabit bin Qais bin Sabit tadi ya Pak. Di mana padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Jadi dua-duanya ditegur oleh Allah Pak. Di dua ayat ya. Yang kemarin sudah saya ceritakan bahwa ceritanya adalah ketika ini siapa namanya Sabit ini, Sabit bin Qais ini kan dia datang belakangan, masbuk begitu ya kira-kira ya. Nah kemudian ada, karena beliau ini pendengarannya agak kurang gitu ya, maunya dia di depan gitu, dan memang biasa di depan Pak. Tapi tempat duduknya yang biasa dia duduki itu ternyata sudah diduduki oleh orang lain yang kebetulan kulitnya agak gelap gitu Pak ya.
Nah terus akhirnya dia marah, tapi nyebut nama orang tuanya, gitu kan kisahnya yang kemarin. Nah maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua-duanya ditegur, Pak. Dua-duanya ditegur. Si Sabit ini ya ditegur karena ya dengan ayat yang barusan kita baca. Adapun orang yang dia sudah duduk tadi tapi tidak mempersilahkan orang lain untuk duduk bersama dia, itu juga ditegur oleh Allah. Di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, disuruh meluaskan, melapangkan tempat duduk. Jangan ngotot menguasai tempat duduk itu loh, Pak. Nah, ini dalam masalah duduk pun, Pak, ini ada adabnya di dalam Islam. Hadis Nabi SAW, la yukimur rajulur rajula fi maq'adi tsumma yajlisu fi. Jangan ada orang membuat orang lain berdiri padahal ada orang yang udah duduk nih. Dia sengaja, kamu berdiri sini, saya duduk di situ, enggak boleh. Ya. Dan ini ayat ini nih subhanallah, Pak. Kalau kita gali, Pak. Ayat ini kan turun 14 abad yang lalu ya, Pak ya. 14 abad yang lalu agama Islam situ sudah mengajarkan tentang apa? Egaliter. Ya, bagaimana seseorang itu equality-nya itu betul-betul dikuatkan gitu loh. Nabi mengajarkan tentang equality, persamaan gitu, Pak. Jadi hari-hari ini pesantren memang lagi disorot begitu ya, Pak ya. Kaitan dengan cium tangan gitu ya. Saya tidak terlalu mengomentari lah ya, tetapi bahwa Nabi hadir itu dulu, Pak, itu masyarakat jahiliyah betul-betul ya, yang kaya itu mintanya dihormati. Nggak jauh beda lah kita di abad-abad 1000 Masehi itu, Masya Allah. Bahkan kalau Bapak datang ke Kesultanan Jogja sana itu yang sudah beragama Islam pun, kita buka sejarah-sejarah dulu Raja Jawa itu, Pak, kalau misalkan lewat terus kok kita matanya mandang, itu dipenggal ya. Bapak lihat kisah-kisah itu ya, harus nunduk begitu ya. Di film-film banyak dulu Bapak nonton Brahma Kumbara gitu toh. Dan itu memang terjadi. Makanya wajar hari-hari ini di Kesultanan Jogja begitu ya, orang sultannya di sini, pintunya di sana, jalannya sudah apa? Merangkak begitu toh. Kenapa? Ini sebenarnya peninggalan kebudayaan sebelumnya. Bapak kalau buka sejarah tentang bagaimana masyarakat Indonesia Jawa pada umumnya ya, yang di tanah Jawa ini, dulu bahkan ada kebudayaan yang namanya apa? Membakar istri ketika suaminya meninggal dunia. Apa itu nama ininya ya? Jadi sebuah upacara di mana istri dibakar ketika suaminya meninggal, dibakar bersamaan hidup-hidup itu ya. Ketika suaminya meninggal dunia itu dibakar, dan istrinya ikut dibakar bersama dengan suaminya hidup-hidup. Dan pada waktu itu hampir, karena istrinya banyak, lebih dari 200, Pak ya, itu terbakar bersama dengan suaminya. Itu bayangkan itu. Nah, masyarakat Jawa dulu begitu sebelum Islam datang. Itu fakta sejarah yang tidak kita nggak boleh bohong ya, bahwa karena masyarakat Jawa dulu menganut agama Hindu, ada kasta-kastanya, ada Sudra di sana, ada Brahmana di sana, ada Kesatria di sana ya. Sedangkan Islam datang itu bawa equality ya, egaliter. Nah ini ayatnya ya. Warna kulit itu tidak jadi hubungan kita gitu. Jadi kalau Amerika hari-hari ini ngomong HAM, telat, Pak. Bapak buka sejarah lagi, ternyata Amerika itu presiden baru yang kulit hitam baru kemarin. Padahal bangsa kulit hitam dari dulu 3 abad yang lalu sudah ada di Amerika. Tahun 50-an itu, Pak, untuk jadi PNS di Amerika itu kulit hitam tidak bisa masuk. Bapak buka sejarah, banyak film-filmnya tentang berkaitan dengan ini ya. Tahun abad 18 bahkan budak-budak negro, mereka menyebutnya begitu kan ya, itu jadi betul-betul seperti hewan. Di Prancis orang Afrika dibawa oleh penjajah begitu ya, dibawa ke Eropa, ditonton seperti kayak di kebun binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi Nabi berbicara seperti ini tentang equality 14 abad yang lalu, Pak. Ada sosok namanya Bilal bin Robah ya. Kemudian nanti Bapak kalau belajar setelah Nabi ada masa sahabat Bilal bin Robah tentu.
Setelah Nabi itu kisah tentang tabi'in. Ya. Di zamannya tabi'in itu juga banyak ulama-ulama yang dia kulit hitam, mantan budak. Tapi kemudian jadi ulama, gitu loh. Ya. Ini sungguh luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang Bilal bin Rabah dulu budak, ya, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk Islam dia, masya Allah, disiksa oleh tuannya awalnya begitu, disiksa pokoknya gitu. Dan pada akhirnya kalau Bapak ingat sejarah, bagaimana ketika penaklukan kota Mekah, ya, Fathu Mekah, Bilal bin Rabah yang mengumandangkan adzan, diperintahkan oleh baginda Nabi SAW mengumandangkan adzan di atas Ka'bah, Pak. Ya, ketika itu Ka'bah itu bagi orang jahiliyah juga sesuatu yang prestis, gitu loh. Hal yang istimewa. Nggak semua orang bisa naik ke atas Ka'bah. Tapi Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah, suruh mengumandangkan adzan. Itu waktu itu pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir geleng-geleng, Pak. Ini orang budak yang dulunya budak kok bisa naiki Ka'bah, gitu toh. Nah, hari ini kan juga sama, untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah itu kalau nggak presiden susah, Pak, gitu ya. Dulu Bilal bin Rabah ketika Nabi melakukan khutbah, justru beliau diminta oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Bagaimana egaliternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, Pak. Makanya kemudian wajar nenek moyang kita di Indonesia itu mudah banget masuk Islam, ya. Karena kalau kita lihat fakta-fakta sejarah, Islam agama satu-satunya yang sangat egaliter. Saya ingin mengatakan begini, semua agama hampir, ya, penganut agama nih, misalkan kita sebut agama Kristen, itu bilangnya murid-murid, ya enggak? Orang-orang yang bersama dengan Yesus itu, ya, dalam bahasanya orang Kristen, Isa, itu disebut dengan murid-murid, ya enggak? Tapi di dalam Islam penyebutannya apa, Pak? Apa yang bersama dengan Nabi? Yang bersama Nabi itu, orang-orang yang bersama Nabi disebut apa? Sahabat. Nyari agama yang kayak gini gak ketemu, Bapak. Bayangkan, sahabat. Sebuah diksi yang sangat luar biasa. Kalau dipikir-pikir, ya Allah, agama kita dari dulu sudah mengajarkan tentang apa? Equality before law. Nah, ini ayat ini sebenarnya, Pak, dari sana Nabi SAW nyindir itu tadi, Sabit bin Qais itu, ketika beliau mengatakan itu, innakam ru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau ini, karena menghina ibunya si orang tadi yang hitam itu, disindir oleh Nabi, innakam ru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau orang yang memiliki jiwa kejahiliahan. Allahu Akbar. Ini menghina seseorang gara-gara warna kulit. Maka udah bukan zaman. Umat Islam itu udah apa? Sudah khatam kalau masalah apa? Tentang kayak gini, Pak. Ya. 14 abad yang lalu kita sudah diajarkan bagaimana untuk menghargai orang. Ya, menghargai orang itu dari sisi apa? Ketakwaan. Menghargai orang dari siapa? Keagamaan, gitu loh. Makanya saya sampaikan, saya tidak perlu panjang mengkomentari tadi ya masalah cium tangan, ya, kemudian nunduk kepada para kiai, gitu ya. Karena di dalam Islam sendiri nunduk dengan kiai itu kan konteksnya ulama, adin, gitu ya. Orang yang memang dari sisi ketakwaannya mungkin lebih tinggi, gitu ya. Dari sisi sholatnya itu masih mungkin bolehkan. Walaupun Nabi sendiri itu tidak mau seringnya, ya. Ada di dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah juga, Pak, ya, dicium tangannya, bahkan keringatnya Nabi di Sahih Bukhari itu dikumpulkan oleh para sahabat yang lain, gitu ya. Karena ngalap barokahnya dari Nabi. Bahkan riwayat-riwayat yang lain, Nabi itu kalau meludah kemudian diambil oleh sahabat-sahabat yang lain, gitu ya, Pak, ya. Tapi Nabi secara pribadi adalah sosok yang sangat egaliter, ya. Bayangkan, Pak, ini 14 abad yang lalu, ya, Pak, dikala orang belum banyak sekolah, belum mengerti tentang bagaimana itu persamaan hak, tapi Nabi sudah mengkamanyakan itu, gitu loh. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini kalau bisa kita hafal, ya.
Ayat ini kalau bisa betul-betul dihujamkan dalam hati kita, ini ayat yang kalau di dalam kenegaraan ini penting banget, Pak. Ya. Ini maknanya ini luar biasa. Jadi kalau hari ini Eropa Barat mengkampanyekan tentang HAM itu omong kosong, Pak. Ya, omong kosong. Ya. Islam 14 abad yang lalu sudah membuktikan bagaimana orang berkulit hitam diangkat oleh Nabi. Nanti di zamannya Umar bin Khattab ada tuh sosok-sosok yang hitam kemudian jadi gubernur, ada. Ya, kita buka sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa sekali, Pak. Jadi semoga ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah hal yang membuat kita itu berbangga dengan apa yang kita anut sekarang, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan lamma kana yaumu fathi Makkah amara Rasulullah SAW bilang hatta ala dhahril Ka'bah. Ini yang tadi saya bilang. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah sampai beliau naik ke atas Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Faqala Atab bin Asid bin Abil Ais, alhamdulillahilladzi qabada abi hatta lam yara hadzal yaum. Ya. Sampai kemudian Atab bin Asid bin Abil Ais itu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menggenggam bapak saya sehingga dia tidak melihat hari ini. Wa qala al-Harits bin Hisham, ama wajada Muhammadun ghairu hadzal ghurab al-aswad muadzinan. Ini Al-Harits bin Hisham, Pak, pembesar Quraisy pada waktu itu. Sampai ngomong apa? Emang Nabi Muhammad ini enggak nemuin orang lain apa? Yang enggak hitam kayak gini gitu, saya gitu, Pak. Ghurab, tahu ghurab, Pak? Ghurab itu burung gagak. Ya. Ghurab itu burung gagak. Kita tahu sosok yang betul-betul mengangkat derajat orang hitam dulu Muhammad Ali, para yang petinju itu ya, Nelson Mandela dan sebagainya. Ya, tapi ini kalau kita lihat, masya Allah, Nabi, Pak, yang ngajarin itu. Ya, Nabi nyuruh Bilal bin Rabah untuk azan di atas Ka'bah. Padahal Ka'bah pada waktu itu tempat yang sangat istimewa di hati orang-orang pembesar kafir Quraisy pada waktu itu. Wa qala Suhail bin Amr, iyuridillahu syai'an yu'iruh. Ya, tidaklah Allah pengen sesuatu, ya, yu'iruh, ya. Jadi Allah nggak pengen di sini untuk menghinakan, ya, hanya untuk menghinakan orang-orang kafir Quraisy itu, ya. Wa qala Abu Sufyan, bahkan Abu Sufyan mengatakan, innila aqulu syai'an akhafu an yukhbira bihi rabbus sama. Kata Abu Sufyan pada waktu itu. Abu Sufyan ini juga masih Kristen, ya, masih beragama jahiliyah. Ya, ketika penaklukan kota Mekah, dia walaupun mertuanya Nabi Abu Sufyan, ya, tetapi dia masih beragama jahiliyah pada waktu itu. Baru kemudian oleh Nabi SAW, siapa yang bisa masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, kan gitu kan ceritanya. Maka kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan mengatakan, inilah aqulu syai'an, sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu, akhafu, ya, aku takut, an yukhbira bihi rabbus sama, kalau kemudian Tuhan pemilik langit ini memberikan kabar tentang apa yang aku katakan itu. Karena dia mungkin di dalam hatinya dongkol gitu loh, Bilal kok bisa jadi muadzin gitu loh, kok bisa azan di atas Ka'bah. Hati dongkolnya itu dipendem sama dia, Pak. Fa'ata Jibril fa'akhbar Rasulullah SAW bima qalu, maka kemudian Jibril yang ngabari Nabi, ya, ngabari Nabi SAW kaitan apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesar Quraisy itu tadi. Fada'ahum, maka kemudian Nabi manggil mereka ini. Fasa'alahum amma qalu, ya, kemudian Nabi bertanya kepada mereka apa yang mereka katakan. Fa'aqarru fa'anzalallahu ta'ala hadzal ayat, maka kemudian mereka menyatakan apa yang sudah mereka di dalam hati mereka katakan itu. Gara-gara apa tadi? Bilal bin Rabah di atas Ka'bah tadi dan azan, Pak. Ngina mereka, Pak. Jadi Bilal bin Rabah itu dianggap apa? Kayak burung gagak hitam gitu ya. Dikasih lakop seperti itu, masya Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, ya. Ayat yang harusnya hari ini kalau ya tersentak kita itu, ya, yang hari ini orang anti rasis, anti aneh, telat. Kanjeng Nabi udah 14 abad yang lalu,
Ya gitu ya. Kemudian wazajarahum anit tafakhur bil ansab. Nabi melarang untuk kita itu berbangga-bangga dengan nasab. Ini ya. Wa takatsur bil amwal, bermegah-megahan dengan harta. Wal izra bil fuqara'i, ya. Jadi ngelarang Nabi yang kayak gini-gini, bersombong-sombongan gitu ya. Melakukan kesombongan kepada orang fakir dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan, yakni Adam wa Hawa. Ayat ini disebutkan Adam bahwa kita itu sama kok. Dulu-dulunya dari makhluk yang satu namanya Adam dan Hawa. Kalau hari ini kemudian kulitnya beda, ya tapi dulunya sama kan gitu Pak. Ini nggak beda dengan kita satu keluarga gitu ya. Kadang-kadang ada anak pertama yang ganteng, anak terakhir agak pendekan dikit kan gitu. Itu aja yang satu keluarga aja beda-beda. Apa ada yang satu keluarga sama semua? Enggak, kadang-kadang enggak. Ada yang mukanya mirip ibunya, mirip bapaknya, ada yang mirip tetangga gitu ya. Mirip yang enggak gitu ya. Mirip siapa gitu enggak jelas gitu loh ya. Kira-kira begitu Pak. Ya, itu fakta itu loh. Apalagi kalau sekedar warna kulit. Ya, karena mungkin tinggal lama begitu di tempat yang panas, yang satunya di AC terus agak putih, kira-kira begitu. Ya, jadi innakum mutasawuna fin nasab. Kalian itu sama dulunya, nasabnya itu sama. Maka kalau kita itu boleh berkelakar, kita ini sama-sama cucunya Nabi gitu Pak ya. Sama-sama cucunya Nabi. Ini yang di hadapan saya ini Masya Allah, para cucu-cucu Nabi ini gitu kan. Kalau kita boleh berkelakar begitu, kira-kira gitu. Karena tadi bahwasanya tidak ada perbedaan. Nahnu sawasiyah, kita itu sama. Bahasa kerennya sekarang equality ya. Kita itu sama gitu ya. Wa ja'alnakum syu'uba, ya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, jam'u sya'ab bi fathi shin, wa hiya ru'usul qabail mithlu Rabi'ah, ya kata beliau begitu, wa Mudor wal Aus wal Khazraj. Jadi kalau zaman dulu itu kabilah-kabilah ya. Ada Rabi'ah, kemudian ada Mudor, ada suku Aus, ada Khazraj, bangsanya begitu. Summu syu'uban litasya'u bihim wastima'ihim. Disebut nama syu'uban ya karena mereka itu ngumpul gitu ya. Kasyu'abi a'dha'i syajar wa sya'bu minal a'dad yuqalu sya'ab au jama'ah. Ini kata sya'ab sendiri secara bahasa itu artinya apa? Ngumpul gitu ya. Wa qabail, kabilah, wa hiya dunu syu'ub. Ya, ini kalau syu'ub itu lebih besar Pak jumlahnya. Kalau qabail, qabilah itu biasanya lebih dikit gitu ya. Wahidatuha qabilatun. Ini singularnya itu kita ngomong qabilah. Qabail, qabilah. Wahia kabakrin min Rabi'ata wa Tamimin min Mudor. Ya, ini kalau di Arab sana itu ada Bani Mudor. Nih Bani Mudor ternyata masih ada suku lagi. Bani Tamim, Bani Rabi'ah, kira-kira gitu Pak ya. Kalau hari-hari ini ada Ba'lawi. Ba'lawi ada turunannya lagi. Kan gitu kan? Ada Asgaf, ada apa? Ada lagi namanya al apa gitu ya. Nah kira-kira gitu ya, kira-kira begitu ya. Kalau di kita ya mungkin syu'ub itu ya bangsa aja, orang Jawa, ada orang Padang gitu kan, kira-kira begitu ya. Nanti Jawa beda-beda lagi, ada yang Ngapak, ada yang Jawa Timuran, agak sedikit beda lagi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini adalah ayat yang betul-betul mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghargai orang lain Pak. Wa qila asy'ub minal ajam wal qabail minal arab wal asbatu min bani Israil ya. Ini ada yang mengatakan begitu Pak ya. Para ulama asy'ub itu dari bahasa ajami. Qabail ada asy'ub itu berarti bangsa selain Arab. Kalau qabail maksudnya bangsa-bangsa suku-suku yang dari Arab ya. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Secara makna kita sudah secara terjemah ya, syu'ub bangsa ya. Qabail kabilah atau suku-suku. Udah enak begitu malah. Li ta'arufu, apa makna dari ta'arufu? Supaya kita mengenal. Liya'rifa ba'dukum ba'dha fi qurbin nasabi wa bu'dih. Supaya kalian mengetahui Pak, sebagian yang lain tentang dekatnya nasab dan jauhnya nasab. Ya, la liyatafakharu, bukan untuk saling berbangga-banggaan, bukan. Ini juga sindiran buat kita ini yang selalu berbangga-bangga dengan nasab itu ya. Karena Nabi
sekali lagi mengajarkan untuk kita itu berbangga pada diri sendiri. Kalau kita takwa boleh kita bangga, bukan karena orang tua kita yang hebat gitulah, tapi kita harus betul-betul meyakini bahwa apa yang kita lakukan itulah yang bikin kita masuk surga. Orang tua soleh, kalau anaknya itu tidak soleh ya tidak masuk surga, gitu Pak Nggih. Ya gitu kan. Nabi Nuh misalkan, Nabi Nuh orang soleh, anaknya toleh, istrinya juga nggak solehah, ya istrinya masuk neraka, kan gitu. Jadi nggak mentang-mentang kemudian anaknya si A gitu ya, kemudian dia nanti masuk surga juga, belum tentu. Makanya Nabi itu memuji Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dipuji kenapa? Karena bapaknya orang soleh, kakeknya orang soleh, semuanya orang soleh, kok bisa begitu? Makanya Nabi muji itu. Ya, jadi Nabi, bapaknya Nabi, ininya Nabi, kakeknya Nabi, itu jarang kayak gitu tuh. Ya, ada yang anaknya ustadz, ya anaknya kadang bergajul banyak, gitu Pak ya. Ya gitu kan. Ada yang bapaknya bergajul, anaknya jadi ustadz, ya banyak juga. Ya, jadi ndak ada ini. Makanya kalau dalam hal kita belajar tentang Nabi Pak, itu Masya Allah, Nabi itu kita tahu bahwa Abu Jahal itu punya anak, ya, Ikrimah namanya Pak, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi kalau Bapak lihat, Ikrimah bin Abu Jahal ini kemudian jadi sahabat Nabi, masuk Islam, dan Nabi itu Masya Allah memuliakan dia. Nggak mentang-mentang anaknya Abu Jahal masuk Islam, nggak bisa kamu, bapak kamu Abu Jahal. Nggak begitu Pak, ya, nggak begitu gitu lah. Jadi subhanallah, ini Nabi mengajarkan kita untuk tadi, ya, orang tuanya, anaknya beda gitu ya. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Qatadah fi hadhil ayah inna akramal karam at-taqwa wal al-lu'um wal fujur, ya gitu ya. Muliaan ya, wal akram al-lu'um gitu ya. Kemudian di sini akhbarona Abu Bakar, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasabu al-mal wal karmu at-taqwa ya. Jadi kalau pekerjaan itu dari harta, orang mulianya kalau harta itu dari harta. Tapi kalau kemuliaan al-karam itu dari ketakwaannya. Ya, karamud dunya al-ghina, kemuliaan dunia itu dari kekayaan, Pak. Wa karamul akhirah at-taqwa, dan kemuliaan akhirat itu dari ketakwaan. Gitu ya. Ya, orang kaya sekarang Masya Allah Pak, ya, kalau orang kaya kadang begitu, semua diakui sama orang lain tuh sebagai saudara gitu ya. Padahal dulu waktu miskin siapa dia gitu ya, tapi giliran kaya nanti, oh itu masih saudara saya itu, gitu ya Pak ya. Dan ini kenyataan, karamud dunya al-ghina. Jadi jenengan kalau pengen mulia di dunia, ya banyak harta ya. Makanya kita lihat direksi-direksi sini, kalau ketemu sama karyawannya melipir gitu Pak ya, misi Pak kan gitu kan. Karena apa? Karomu ad-dunya al-ghina, kaya. Kalau pengen kaya ya, pengen mulia dunia kaya. Tapi kalau untuk masalah ngomong akhirat, ya ketakwaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ Pak ada pertanyaan Pak. Ya ini Nabi juga pernah ngomong Pak ini, alhamdulillahilladzi azhaba ankumul ghuyyibah al-jahiliyah wa taqabburuha bi abaiha. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kepada kalian itu gaya-gaya jahiliyah, kesombongan jahiliyah itu hilang. Nah ini jadi kalau kita berbicara jahiliyah itu, kenapa bangsa jahiliyah itu bukan perkara masalah apa namanya bangun-bangun rumahnya itu enggak, ya. Tapi lebih kepada akhlak tadi, ya. Bagaimana mereka tidak menghargai orang lain, itu jahiliyah namanya kata Nabi, ya. An-nasu rajulan barrun taqiyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah tsumma tala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha tsumma qala aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Ya ini ya. Jadi Nabi mengatakan tadi Pak, mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba ankum ghibatul jahiliyah wa takabburuha bi abahya. An-nasu rajulani barrun taqiyun. Jadi manusia itu adalah dua orang, dia bisa jadi dia bisa baik, kemudian dia bisa bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Tapi ada juga orang yang fajir, dia syaqi, dia hayin, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Summa qala, kemudian Nabi membaca ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Jadi ini Nabi khutbah ini begitu selalu baca apa ya tadi ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ya. Ini berarti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tadi Pak, untuk menghargai orang lain ya. Kemudian juga tidak menjadikan kulit itu sebagai ukuran gitu loh ya. Tidak menjadikan kulit sebagai ukuran. Hari-hari ini begitu banyak orang-orang karena sekolah pinter, alhamdulillah, walaupun mungkin secara fisik ya, kita tidak boleh menghina itu ya, karena yang diukur oleh Allah ketakwaannya. Makanya ini, jadi kalau di zaman kita ini Masya Allah ya, yang diukur itu apalagi kalau entertain biasanya masalah muka gitu Pak ya. Ini sebenarnya nggak bener gitu. Nabi itu betul-betul, malah di zamannya Umar bin Khattab itu orang yang ganteng banget itu mas diusir gitu sama beliau ya, karena ditakutkan banyak fitnah begitu kata-katanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.